Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal yang sedang mengangkat sebuah peti besi yang sepertinya sudah berumur ratusan tahun yang telah terkubur di dasar laut. Adegan kemudian memperlihatkan seorang wanita yang belum diketahui namanya yang memerintahkan anak buahnya memahat peti tersebut di bagian mukanya dan tiba-tiba dan inilah Old Guard 2. Adegan berpindah ke sebuah kota di negara Kroasia di mana film masih berfokus kepada Tante Andy yang tetap kelihatan cantik dan masih seksi walaupun umur tante ini sudah sangat basi yang sedang bersama kelompok tentara abadi, Mbak Nining, Joe, dan Nikki. Mereka semua abadi kecuali pria yang bernama Kipli di mana kelompok ini sedang melakukan sebuah misi rahasia yang tergolong misi tingkat tinggi. Mereka kemudian mulai beraksi, melumpuhkan penjaga di taman satu persatu, tanpa ada perasaan takut akan mati, karena mereka tahu bahwa mereka ini kelompok abadi yang mampu untuk beregenerasi. Kali ini, Joe dan Nikki menjadi pengalih perhatian, mencuri mobil tuan rumah yang terparkir di taman, sehingga semua penjaga mengejar mereka, meninggalkan rumah bosnya dengan sedikit orang yang menjaga. Kipli dan Andy masuk ke dalam rumah, tapi mereka disergap sekelompok penjaga yang kemudian dilumpuhkan Andy dengan mudahnya. Ternyata Andy sudah kehilangan kemampuan keabadiannya, di mana Kipli memperingatkan Andy untuk lebih berhati-hati agar tidak kehilangan nyawanya. Tapi Andy masih tetap berani seperti biasanya, walaupun hilang keabadiannya, tapi Andy masih menjadi ketua dari kelompoknya dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan misi yang diamanahkan kepadanya. Nining segera bergabung dengan Andy dan Kipli, di mana Nining memarkirkan kapal botnya tanpa permisi, menembaki para penjaga yang bersenjata api, segera bergabung membantu rekan-rekannya. Nining memanjat tembok ke lantai atas, di mana dia dicegat oleh beberapa penjaga yang dengan mudah dikalahkannya. Tapi bos besar segera mendatangi lokasinya, menembak Nining dengan membabi buta, sehingga Nining terluka tepat di lehernya. Mau tidak mau, Nining harus meloncat dari lantai 2, dan pas pula Nining meloncat ke tempat Andy berada. Berpindah ke Joe dan Nikki yang tidak ingin ketinggalan aksi, mengendarai mobil curian dan menembaki mobil penjaga yang berlawanan arah dengan mobil mereka. Nikki berpindah mobil ke mobil rekannya, menyebabkan pergelangan kaki Nikki patah dan terluka, tapi karena Nikki makhluk yang abadi, kakinya sembuh dengan segera. Nicola! Ternyata masih ada mobil penjaga yang tersisa. Menabrak mobil mereka begitu kerasnya sehingga mobil Joe dan Nikki berputar jatuh ke pinggir jurang. Berpindah ke Andy dan timnya yang ditembaki oleh beberapa penjaga, Andy dan Nining langsung bergerak segera, melumpuhkan Conrad sesuai dengan misi yang diberikan kepada Andy dan kelompoknya. Dan ketika mereka berada markas, Kipli memberitahukan bahwa Conrad hanya sebagai perantara. Bos utamanya ternyata seorang wanita yang belum diketahui siapa identitasnya. Tapi ternyata Nining pernah melihat wanita ini di dalam mimpinya, di mana wanita ini telah melukai seorang pria Asia hanya untuk mengambil buku-buku yang ada di lemarinya. And then I wake up. Berpindah ke kota Paris di mana Slamet, salah satu anggota Andy, mendapati seorang wanita yang keluar dari peti di awal cerita. Wanita ini ternyata bernama Queen yang menanyakan ke Slamet di mana posisi Andy berada. How do I find Andromache? Mereka kemudian berpisah di mana Andy dan Kipli pergi menemui seorang kenalannya. Sementara Joe berencana menemui Slamet secara diam-diam karena mereka sebenarnya tidak boleh menemui Slamet akibat perbuatannya pada Andy di film sebelumnya. Sementara itu, Andy sampai di sebuah rumah yang bergaya Asia di mana Andy ternyata telah ditunggu oleh seorang pria yang bernama Tuang, yang juga merupakan kaum abadi.
Andi menceritakan mimpi Nining ke Tuah, di mana Nining melihat Tuah telah diserang oleh seorang wanita. Andi kemudian memperkenalkan Kipli ke Tuah, di mana diketahui Tuah sudah hidup sekitar 2.300 tahun lamanya. Kemudian Tuah membawa mereka ke sebuah ruangan rahasia yang dipenuhi oleh buku-buku yang ditulis oleh Tuah. Ternyata buku-buku di ruangan tersebut merupakan sejarah dari semua makhluk abadi yang di bumi ini. Tuah menjelaskan bahwa yang dilihat Nining di dalam mimpinya adalah seorang wanita yang kita sebut saja namanya Discord, di mana wanita ini merupakan makhluk abadi pertama yang ada di dunia. Mereka kaget mendengar penjelasan Tuah. Tuah menambahkan bahwa dirinya dan Discord dulu menyaksikan Andi disekap dan melihat Queen dibuang ke lautan luas. Tapi Discord tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menahan sakit hatinya atas perlakuan manusia kepada kaumnya. Tuah memperingatkan Andi, Discord merupakan orang yang sangat kuat dan berbahaya. Kali ini dia tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan Discord kepada Andi dan kelompoknya. Andi dan kelompoknya segera berkumpul, di mana Andi memperkenalkan Tuah kepada yang lain. Nining menginfokan bahwa Slamet hilang dan tidak bisa ditemukan. Tiba-tiba Joe ditelepon Slamet yang meminta mereka untuk menjemput dirinya di suatu tempat. Dan ketika Slamet bertemu dengan Andi, Slamet menyerahkan sebuah surat yang ditulis Queen kepada dirinya. Queen, she's out. Singkat cerita, Queen mengira bahwa Andi telah mengkhianati dirinya. Andi menghirup udara bebas sementara dirinya terkubur di lautan luas. Lebih lanjut, Queen kecewa. Andi tidak pernah ada usaha untuk mencari dirinya. Membaca surat tersebut, Andi bergegas menemui Queen di alamat yang hanya Andi mengetahui. Tapi Nining memperingatkan Andi bahwa sangat berbahaya pergi sendiri, di mana kondisi Andi saat ini bukan manusia abadi lagi. Esok harinya, Andi menemui Queen di tempat yang mereka berdua ketahui. Nining memantau Andi dari jauh jikalau kenapa-napa nanti. Dan tanpa Andi sadari, Tuah menyamar menjadi penjual buah. Joe dan Nikki menyamar menjadi penduduk lokal dan Slamet menyamar menjadi turis, hanya untuk memantau ketua kelompok mereka yang sangat mereka hormati. Dan ketika mereka bertemu, dengan perasaan bersalah Andi meminta maaf kepada Queen karena tidak bisa mengetahui di mana lokasi Queen ditenggelamkan. Bersamaan dengan itu, ternyata perhatian Nining teralihkan. Discord menampakkan dirinya di depan Nining seakan-akan memberitahu Nining untuk mengikuti dirinya ke suatu tempat. Lebih lanjut, Andi mengajak Queen untuk bergabung dengan kelompoknya, tapi tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh Queen, di mana dirinya tidak akan mau berjuang demi manusia yang sudah berbuat begitu kejam kepadanya. Queen meninggalkan TKP di mana Andi langsung menahannya. Tapi tiba-tiba Queen memukul Andi, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Andi yang tidak ingin berkelahi terus diserang oleh Queen. Mau tidak mau, Andi terpaksa melayani karena ini masalah harga diri. Bahkan Queen tidak segan memakai senjata tajam. Tapi Andi yang sepertinya sudah mengetahui jurus-jurus yang dipakai Queen, mampu mengimbangi Queen yang sedang semangat-semangatnya. Tiba-tiba Nining berteriak menghentikan pertarungan mereka, di mana Nining memberitahukan bahwa Discord ada di sekitar mereka. Ternyata Discord memunculkan batang hidungnya, tersenyum menatap mereka dari kejauhan. Andi yang mencegah Nining mengejar Discord menemukan fakta baru bahwa Queen dan Discord ternyata bekerja sama. Perkelahian dilanjutkan di mana Queen mengambil kembali kalungnya yang dulu diberikan kepada Andi sembari mengeluarkan sumpah serapahnya. Stop! Mày sẽ chết trong cô độc và bóng tối! Berpindah ke Nining,
yang mengejar Discord yang masuk ke dalam gereja. Discord mengajak Nining berbincang karena mereka tidak mungkin bikin kerusuhan dalam gereja. Discord menyalahkan Andi karena selalu ikut campur pada urusan manusia sehingga manusia mengetahui keberadaan mereka dan memburu mereka. Lebih lanjut, Discord mengatakan bahwa dia makhluk abadi pertama di dunia dan Nining merupakan makhluk abadi terakhir yang ada di dunia dan nantinya mereka akan terkoneksi satu sama lainnya. Discord membuktikan ucapannya dengan menunjukkan tanda lahir di lengan mereka berdua, di mana hanya mereka berdua makhluk abadi yang memilikinya. You are the last immortal. Balik lagi ke Andi dan timnya di mana mereka berkumpul untuk membahas apa langkah yang harus mereka lakukan selanjutnya. Tapi mereka kemudian bingung, tidak tahu apa yang harus What do dilakukan. we do about Gwen? We need to figure it out. Discord knows something about you we don't. Malam harinya Slamet mengunjungi Tuah karena melihatnya sibuk dengan buku bacaan. Tuah kemudian menyampaikan sebuah teori bahwa Nining lah penyebab Andi kehilangan keabadian karena konon katanya makhluk abadi terakhir memiliki kemampuan khusus yaitu bisa mengambil keabadian dari makhluk abadi lainnya. From the last immortal has the power to take away anyone else's immortality. Dan ternyata keabadian ini bisa juga ditransfer ke orang lain jikalau orang yang abadi itu sedang terluka sangat parahnya. That the wounded immortal may bestow the gift of immortality to another before it is lost. Berpindah ke sebuah hangar pesawat, Discord menemui Queen untuk menanyakan apa keinginannya sekarang setelah bertemu dengan Andi, rekan lamanya. Queen menjawab pertanyaan Discord dengan jawaban yang tidak biasa. Everyone. I want them to suffer. Berpindah ke Jakarta. Ya, Jakarta kayaknya akhir-akhir ini Netflix banyak memasukkan setinggan kota Jakarta di berbagai filmnya. Mungkin banyak pelanggannya dari Indonesia kali ya. Sekali-kali dibuat bahagialah. Di mana ceritanya di Serpong, sono ada fasilitas nuklir yang Bang Ketua sendiri baru mengetahuinya. Ya, nama film ya, suka-suka mereka lah ya. Dan saat ini fasilitas nuklir di Indonesia sedang diserang oleh Queen dan pasukannya yang berniat meledakkan fasilitas nuklir untuk membuat kekacauan di dunia. Tapi lucunya tentara yang menjaga fasilitas nuklir ini malah menggunakan bahasa Cina. Entah apa maksud Netflix ini. Mungkin Rebanas tahu apa? Jangan lupa tulis di komennya ya. Yang jelas tentara-tentara ini dihabisi satu persatu oleh Queen dan pasukannya yang menembak mereka dengan membabi buta di dalam fasilitas milik negara pula. Berpindah ke Slamet yang mengajak Nining sparring 1 lawan 1 entah apa tujuannya, tapi Tuah yang melihatnya mengerti apa maksud Slamet yang sebenarnya. Okay, book. Tuah mencoba mencegah Slamet terluka. Karena pada dasarnya Slamet orang yang sudah tidak ingin hidup abadi lagi dan ingin menyerahkan keabadiannya kepada Andi. Dan kalau sudah niat apapun bisa terjadi, Slamet sengaja membuat dirinya terluka. Dan ketika mereka berdua mengecek luka tersebut, ternyata benar luka tersebut tidak sembuh lagi. It must be given willingly. It's not healing. Dan informasi penyerangan fasilitas nuklir ini sudah diketahui oleh Kipli, di mana fasilitas nuklir rahasia ini ternyata milik negara Cina yang berada di negara Indonesia. Dan dari video CCTV, Queen menanamkan sebuah bom untuk menghancurkan fasilitas ini dan membahayakan 10 juta jiwa di kota Jakarta. Planted a device. Sementara Nining malah menganggap bom tersebut merupakan umpan Discord agar mereka mendatanginya. Karena dengan berkumpulnya tim ini di suatu tempat, maka akan lebih mudah menyerang mereka. And irradiate the entire area. We have to go. We don't have a choice. Singkat cerita, mereka sudah sampai di fasilitas nuklir di Indonesia. Mereka masuk ke dalam ruangan dan melucuti bom yang terpasang di tiang-tiang. Sementara itu, Kipli tidak ikut ke dalam, hanya memandu mereka agar tidak kehilangan arah.
Ternyata pasukan Discord sudah mengepung Andy dan timnya, dan karena mereka berada di dalam fasilitas nuklir, mereka tidak akan berani menggunakan senjata api Through karena them, itu up the sangat stairs. berbahaya. Tentara bayaran ini mengajak Andy dan timnya bertarung, dan tentu saja Andy dan timnya mengeluarkan senjata ciri khas mereka. Andy memakai kapak 212-nya, Joe yang asli orang Arab menggunakan pedang khas Timur Tengah, Nikki dari Eropa menggunakan pedang longsword-nya, sementara Nining menggunakan senjata yang didapatnya dari rumah Conrad. Tim ini lebih masuk lagi ke dalam fasilitas di mana penjaga-penjaga di pusat pengendali mendapat giliran untuk dipateni. Berpindah ke Nining yang ditembak dengan senjata listrik dari arah belakang, walaupun tidak seberapa pengaruhnya, tapi berpengaruh besar kepada manusia biasa seperti Andy. Sementara pengalaman tempur mulai berbicara, walaupun terdesak Andy tetap bisa mengalahkan dua penjaga yang mengeroyoknya. Berpindah ke Joe, Nikki, dan Tua, di mana mereka terjebak di ruangan pengendali, sementara beberapa tentara mendatangi posisi Kipli dan melumpuhkan Kipli dengan segera. Ternyata inilah strategi yang digunakan Discord memisahkan Andy dan timnya, dan sekarang tim Andy terjebak di ruang pengendali terkunci, tidak bisa keluar lagi. Joe dan yang lain dibekukan dengan nitrogen. Mereka dimasukkan ke dalam plastik di bawah Discord entah kemana. Sementara Andy yang terdesak dibantu Selamat yang datang di belakangnya. Selamat mengalahkan dua penjaga yang hampir membuat Andy kehilangan nyawanya. Ketika masuk ke dalam sebuah ruangan, Selamat melihat luka-luka Andy sudah mulai sembuh lagi. Selamat tersenyum senang karena dia sudah berhasil memindahkan keabadiannya kepada Andy tanpa Andy sadari. Penjaga di ruangan berikutnya dengan mudah mereka kalahkan. Selamat menginfokan ke Andy bahwa keabadiannya sudah kembali, dan saat ini keinginan Selamat hanyalah menyelamatkan Andy dan rekannya, walaupun nyawanya sendiri yang menjadi taruhannya. Andy hanya bisa berteriak sedih. Salah satu rekannya tewas dan berkorban nyawa untuk dirinya. Tapi dia tahu kini bukan saat untuk dia bersedih. Andy harus mencari rekan-rekannya yang lain yang kini yang entah di mana keberadaannya. Berpindah ke Nining yang saat ini sampai di sebuah ruangan. Ternyata Queen sudah menunggu Nining dan bersiap memulai pertarungan. Nining mempertanyakan arti pertemanan Queen dengan Andy, dan tentu saja pertanyaan Nining ini membuat Queen emosi. Sampai suatu ketika, Nining berhasil melukai Queen, membuat Queen kaget bahwa luka-lukanya tidak bisa sembuh lagi. What have you done to me? I'm not healing. Discord datang secara tiba-tiba. Dia melukai Nining tepat di dadanya, kemudian mengikat dan membawa Nining yang hanya masih kesakitan dan membuat Nining hanya bisa terpana. Berpindah ke Andy yang sudah mendekati lokasi Nining. Tapi sepertinya Andy terlambat dan hanya mendapati Queen memegang pemicu bom yang akan meledakkan fasilitas nuklir yang ada di Jakarta. One of us has to decide for ourselves who we really are. I used to think it was my job to save you. Is this where you tell me that? Andy yang berhasil menyadarkan sahabatnya segera berlari keluar mengejar Discord yang membawa seluruh anggota timnya. Andy berhasil naik ke salah satu helikopter dan berusaha membuat pilotnya jatuh. Tapi pilot ini menembak Andy tepat di wajahnya sehingga Andy terlempar ke bawah. Ketika Andy sadar, Discord bergerak mendekati dirinya di mana dia bermaksud untuk menabrak Andy. Tapi ternyata Andy lebih pintar. Dia berhasil menaiki helikopter dan memaksa Discord jatuh bersamaan dengan dirinya. Mau tidak mau pertarungan antara mereka harus terjadi. Karena ini masalah harga diri, siapa yang terbaik di antara mereka berdua saat ini.
Terlihat Discord lebih unggul dari Andi dari segi teknik pertarungan. Tapi Andi tidak mau kalah karena dirinya sudah banyak terjun di berbagai macam pertempuran. Andi menyadari bahwa luka-luka Discord tidak pulih lagi. Artinya, saat ini Discord bukan seorang makhluk yang abadi. Discord menjawab bahwa suatu hari dia menyadari keabadiannya hilang dan menjadi manusia biasa lagi. You're mortal. Dia sangat marah karena tidak ingin hal itu terjadi. Maka dia menculik Nining untuk mengambil keabadian dari timnya Andi. You think I'm gonna give her a choice? She can take their immortality and give it to me. You think your life means more than one of theirs? To me, it does. Torture goes a long way. Dengan mudah, Andi dikalahkan Discord yang unggul dari segi teknik pertarungan. Discord segera meninggalkan tempat karena sudah memperoleh hasil yang dia inginkan. Sementara Andi memberi Discord peringatan bahwa dirinya pasti akan menemukan rekan-rekannya. Di mana ketika hal itu terjadi, Discord berjadi situasinya tidak akan sama dengan situasi kini. Playing field will be level. Sembari merawat luka-luka sahabatnya, Andi terus mencari informasi walaupun buku-buku tersebut tidak memberikan informasi apa-apa tentang persembunyian musuhnya. Akhirnya, mereka memantapkan tekad, memburu Discord sampai dapat. Bagaimanapun caranya, walaupun sampai ke ujung dunia, Andi harus menyelamatkan rekan-rekannya. Bagaimana para Rebahners alur cerita film dari Old Guard 2, film yang bercerita tentang tentara abadi yang memiliki misi menolong umat manusia dengan kekuatan mereka. Dan sepertinya film ini akan bersambung ke Old Guard 3 dan sepertinya merupakan episode terakhir dari triloginya. Bagi rekan-rekan Rebahners yang menyukai konten Bang Dewa, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel Bang Dewa ya. Wassalam.